Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Ahmad Jubaidi, mahasiswa PPD dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, pukul 8 sampai dengan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di SMKS Bina Harapan Sumedang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kurang semangat ya, coba diulang ya. Lebih semangat lagi, selamat pagi. Oke lah ya, itu yang semangat lah ya. Masih pagi ya, pagi yang cerah ini ya, semoga hari ini juga cerah ya. Oke, apa kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke lah ya, semoga luar biasa, semoga senantiasa diberikan kesehatan semuanya. Oke, anak-anak, pada hari ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, ya Bapak akan ngecek kehadiran kalian dulu dengan nomor presensi, ya, ngecek kehadiran kalian. Silakan nanti yang namanya dipanggil untuk menanggapinya ya. Adilan Milan, Anggi Fitria, Dadi Suryadi, Desi Duyani, Dilano Kiana, Evi Rosalia Manda. Oke, berarti hari ini hadir semua ya, alhamdulillah semuanya bisa hadir pada pembelajaran kali ini. Oke, sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum proses pembelajaran dimulai. Jadi silakan dipimpin teman-teman yang bersama. Oke, anak-anak ya sudah siap belajar semuanya? Siap. Oke ya. Coba dicek lagi kerapihannya ya, tempat duduknya silakan dirapikan, pakaiannya silakan kalau belum rapi dirapikan dulu ya. Oke ya, semuanya sudah siap? Siap. Oke ya, anak-anak pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran PPKN. Nah, pada kesempatan kali ini kita seperti judul di depan, kita akan membahas mengenai kebebasan beragama dan kemerdekaan berkepercayaan di Indonesia. Ya, nah sebelum proses lebih jauh, di awal ini Bapak minta pendapat kalian nih. Kalau kalian perhatikan gambar di depan, gambar ini gambar apa sih? Oke, gambar demo. Coba satu orang ada yang bisa mau menjelaskan aja. Jadi ini gambar menurut kamu orang sedang apa sih? Coba. Dipa, coba. Gambar di situ menjelaskan tentang sekelompok warga yang menolak pembangunan gereja karena tidak sesuai dengan agama yang di sana dan mereka tidak toleransi dengan agama lain. Oke ya. Kalau kata Rifa tadi ini adalah bentuk gambar di mana orang sedang berdemo menolak ya pembangunan gereja. Kalau kata Rifa tadi menyampaikan bahwa ini salah satu bentuk intoleransi atau sikap tidak toleran terhadap umat agama lain ya. Nah, ini salah satu bentuk contoh intoleransi ya. Nah, benar tadi kata Rifa, ini salah satu bentuk contoh sikap tidak toleran ya dengan menolak pembangunan gereja di suatu wilayah lah. Apapun alasannya gitu ya. Ini salah satu bentuk contoh sikap tidak toleran. Ya walaupun oke lah, mungkin di balik gambar ini ada alasan-alasan lain, tapi kali ini ya kita akan belajar ya kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengenai menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya tahun 1945 yang mengatur tentang
wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Ya kan, kalau di pertemuan sebelumnya kita ngebahas tentang warga negara dan penduduk. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai agama dan kepercayaan, kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berkepercayaan. Nah, KD4 itu menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, ya, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Ya, itu KD 3 dan KD 4 ya pada pertemuan kali ini. Ya. Lalu adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, ya, yang perlu dicapai oleh kita ya dalam proses pembelajaran kali ini, yang pertama adalah siswa dapat menelaah kasus pelanggaran terhadap kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia dengan baik. Jadi kalian bisa menelaah nih, ini kasus-kasus yang termasuk kasus apa ya sih, pelanggaran terhadap kemerdekaan bukan sih? Yang seperti apa sih kasus pelanggaran terhadap kemerdekaan beragama ataupun berkepercayaan di Indonesia itu seperti apa sih? Ya. Lalu yang kedua, siswa dapat menelaah makna kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia kalian, atau nanti akan dibagi kelompok nih kalian tuh, pemaknaan kalian terhadap kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu seperti apa sih? Bagaimana sih? Ya. Lalu siswa dapat menyajikan hasil telaah sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia dengan baik. Jadi kalian juga bisa menyajikan ya sikap yang baik itu seperti apa sih? Ya, sikap yang sesuai dengan nilai-nilai toleransi seperti apa sih? Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu seperti apa? Ya, ini kalian bisa menelaah. Ya. Nah, itu mungkin anak-anak yang terkait adik maupun tujuan belajar yang akan kita raih atau kita capai pada proses pembelajaran ini. Ya. Oke, kita masuk ke kegiatan inti anak-anak ya. Di proses pembelajaran ini kita masuk ke kegiatan inti dalam pembelajaran. Di awal ini, Bapak akan menayangkan sebuah video tayangan berita ya, mengenai sebuah kasus ya yang berkaitan dengan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Silakan kalian amati ya videonya. Nanti setelah misalkan video itu ditayangkan, setelah di akhir gitu ya, Bapak akan minta pendapat kalian, Bapak akan minta atau kita lakukan diskusi sedikit lah ya tentang apa sih ya, terus juga Bapak akan minta pendapat kalian bagaimana sih pendapat kalian tentang kasus tersebut. Jadi silakan di awal ini simak dulu ya video berikut ini ya. Kita balik ke informasi selanjutnya. Ratusan orang Ya, sebuah rumah ibadah dan 5 mobil yang terparkir di halaman hangus terbakar dalam unjuk rasa. Unjuk rasa yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara mulai berlangsung Jumat malam dan ratusan orang menyerang sebuah rumah ibadah serta mobil yang terparkir di halaman. petugas Polres Tanjung Balai bersama Satuan Brimob serta TNI Angkatan Laut langsung diturunkan untuk mengamankan situasi. Meski masa berhasil dibubarkan, namun suasana kota Tanjung Balai masih mencekam. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang peristiwa pembakaran tersebut, kami telah terhubung dengan jurnalis Transmedia Syariful Gani di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Syariful, bagaimana perkembangan terbaru di sana? Selamat pagi, juga kita kondisi terakhir di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Baik, Syariful Gani melaporkan langsung dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Terima kasih. Oke, ya itu sedikit potongan berita ya sebuah kasus ya. Jadi coba kalau kalian perhatikan di video tersebut itu apa sih yang terjadi? Oke, coba lakukan semua. Sikap toleransi yang konflik yang besar bisa diselesaikan dengan waktu dan musyawarah, bukan dengan angka dan angka yang berakhir dan tidak lanjut.
ya pembakaran rumah ibadah dan sebagainya. Kalaupun ada salah paham bisa diselesaikan dengan musyawarah. Terus apalagi yang kalian lihat kalau dari tayangan berita yang tadi, menurut kalian itu mencerminkan sikap toleran tidak? Kenapa tidak? Mari Pak. Ada salah satu warga yang bahasanya kurang sopan dan membuat karena mendengar suara azan dan mendengar suara azan dengan berbicara kepada orang yang ada tersebut dengan bahasa yang tidak sopan sehingga membuat keributan dan konflik yang Jadi dari kasus tadi sebenarnya hal yang apa ya, kasus tadi terjadi ya karena istilahnya mah kesalahpahaman, hal yang sifatnya sebenarnya sepele saja, tapi bisa jadi kasus yang sangat besar sampai terjadi pembakaran rumah ibadah dan sebagainya. Oke, anak-anak ya untuk lebih dalam lagi ya kita meneliti kasus tersebut atau kita memahami kasus tersebut ya seperti apa bagaimana. Nah, Bapak akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya nanti sudah dibagi kelompok dan Bapak akan bagikan lembar kerja presiden ya yang bisa kalian kerjakan nanti, lalu silakan nanti kalian isi ya jawab pertanyaan-pertanyaan yang dari BKPD. Tapi di awal ini Bapak akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok di sini ada 21 berarti ya coba berhitung dari 1 sampai 5. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 2. Oke, coba yang satu ke satu, kedua ya sesuai dengan angka yang tadi kalian dapatkan. Ya, silakan yang kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, kelompok 5 di belakang. Ya. Coba duduknya dimodisikan, ya, melingkar. Ya, Bapak akan bagikan dulu ya lembar kerja yang perlu kalian kerjakan nanti di akhir atau nanti Bapak jelaskan pengertiannya. Silakan dibuka ya di halaman berikutnya. Ya, ada beberapa pertanyaan yang memang perlu kalian jawab. Silakan kalian boleh berdiskusi, silakan kalian boleh bekerja sama ya di masing-masing kelompoknya. Ya. Di sana ada petunjuknya. Yang pertama, silakan kalian amati dan baca setiap materi dengan cermat. Amati video, ya. Amatilah dan baca materi yang ada pada belajar. Lalu boleh juga kalian ya mengamati video yang ditayangkan tadi. Kalian bisa buka lagi linknya, buka lagi videonya melalui dengan cara scan barcode atau yang ada pada KPD kalian, ya, untuk masuk ke link YouTube, ya, tayangan video tadi. Atau pas saya mau mencari lagi, ya, bahan untuk menjawab pertanyaan itu dari video lain, ya, silahkan, boleh, asal medianya terpercaya. Atau saya mau menjawab pertanyaannya dari misalkan artikel dan sebagainya, boleh, ya, asal webnya bisa dipercaya. Ya. Terus ya, kalian boleh juga tadi seperti yang Bapak sampaikan, mencari materi dari berbagai sumber, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam KPD di sini. Nah, di KPD ini ada beberapa pertanyaan, ya. Ada 4 pertanyaan yang memang perlu kalian jawab. Ya, yang pertama adalah deskripsikan kembali kasus yang terjadi dalam video yang tadi ditayangkan. Jadi silakan masing-masing kelompok mendeskripsikan lagi. Tadi kasus yang ditayangkan itu kasus tentang apa sih, di mana sih terjadinya, apa yang terjadi. Silakan deskripsikan secara singkat, padat, jelas. Ya, tidak usah terlalu yang harus 1 halaman enggak usah. Ya, tapi bisa menjelaskan apa kasus yang terjadi itu. Ya. Lalu pertanyaan kedua, ya, faktor apa saja yang menyebabkan kasus tersebut terjadi? Jadi kalian bisa nih melihat, ya, menganalisis, ya, penyebab dari kasus itu apa? Kenapa sih bisa terjadi? Ya, dari misal tadi yang ditayangkan masa bakar rumah lah, terjadi konflik lah, tentu kan ada faktornya, ada penyebabnya. Nah,
Nah, silakan masing-masing kelompok kalian tentu pemahamannya berbeda-beda, ya tentu pemaknaannya berbeda-beda. Kalian cari apa sih yang jadi faktor penyebab? Ya. Lalu yang ketiga, ya, harus bagaimana? Sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Tidak? Oke, ya. Kalau tidak, silakan kalian diberikan waktu sekitar 30 menit untuk mengerjakan, ya mengerjakan KKBD tersebut, ya sekitar 25 sampai 30 menit. Nanti sesudah kalian menyelesaikan atau mengerjakannya, masing-masing kelompok nanti ke depan menyampaikan hasil diskusi kalian ke teman-teman kalian. Ya, nanti teman-teman yang belum tampil, silakan memberikan tanggapannya. Mau memberikan tanggapan, mau memberikan pertanyaan kepada kelompok yang tampil, silakan. Ya, nanti untuk presentasi diberi waktu sekitar 5 sampai 10 menit per kelompoknya. Ya. Jadi untuk pengajian silakan boleh dimulai dari sekarang ya. Nanti kalau ada yang tanyakan pun silakan Bapak akan membimbing kalian bagaimana pengerjaannya. Jadi silakan kalian boleh kok bertanya ya. Mangga. Ya. Silakan boleh mulai mengerjakan. Kalau nomor 1 silakan ya.
Ya, sudah hampir sudah semuanya ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita coba hasil diskusi kalian sampaikan ke teman-teman kalian ya. Silakan nanti berurut saja dari kelompok 1 sampai kelompok 5 untuk tampil di depan. Satu kelompok itu diberikan waktu sekitar 7 menit untuk tampil ya, termasuk sesi pertanyaan. Ya, jadi kalau ada yang tampil di depan silakan ya, mau pertanyaan mau tanggapan dari kelompok lain silakan. Yang mau menguatkan, mau ingin bertanya, silakan. Ya, jadi kita kelompok 1 tampil misalkan ya. Nah kelompok 2, 3, 4, 5 ya, silakan. Boleh menyiapkan atau memberikan pertanyaan, boleh juga memberikan tanggapan. Ya, misal nih ingin bertanya apa sih yang dimaksud, bisa dirasa kurang jelas dari kelompok 1, ya maksudnya apa atau apa gitu ya, silakan. Atau ingin memberikan tanggapan, ya misalkan kelompok 1 jawabnya apa, kalian merasa bahwa itu tidak sesuai menurut kelompok kami, misalkan ya kami tidak setuju dan sebagainya, silakan boleh. Ya, jadi boleh menanggapi, boleh bertanya. Ya, satu kelompok diberikan waktu 7 menit. Ya, karena waktu kita terbatas ya. Oke, silakan untuk kelompok 1 dulu tampil. Enggak, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pembakaran rumah ibadah. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri, nama saya Jara Siriani, nama saya Nurul, nama saya Kapita Dewi Tanjung Putri, nama saya Sifat. Saya Rifa Rubiana. Kami akan memulai dengan ketiga. Yang pertama, deskripsikanlah kembali kasus yang terjadi dalam video yang ditayangkan oleh YouTube. Nah, jawaban dari kelompok kami itu pembakaran rumah ibadah di Madura, Balai di Sumatera Utara, karena memiliki konflik dari seseorang dan memberitahukan kepada provokator. Nomor 2, faktor apa saja yang menyebabkan kasus terjadi? Dari jawaban kelompok kami, yaitu karena kesalahan pahaman salah satu warga yang berbeda agama karena terusik dan tidak menerima suara azan yang berkumandang setiap hari. Nomor 3, menurut pendapat kalian, apakah Indonesia termasuk negara yang toleran atau menjamin kemerdekaan beragama? Berikan dan jelaskan alasannya. Kami menjawab ya, karena sebagian penduduk Indonesia memiliki pandangan terhadap Pancasila, sila ke-1 dan sila ke-3. Yang kedua tidak, karena sebagian penduduk Indonesia juga tidak bersikap toleran, dan dia juga karena memiliki undang-undang tentang kebebasan beragama, yaitu pasal 29 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2. Solusi untuk mengatasi permasalahan agar tidak terjadi kembali adalah bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah, bukan dengan amukan dan amarah dan berakhir tidak baik. Oke, teman-teman, ada pertanyaan atau pertanyaan boleh? Kelompok 2. Iya. Apa jaminan umat beragama? Apa jaminan seorang untuk memilih untuk beragama? Yaitu Undang-Undang tahun 1945 pasal 29 ayat 2. Oke, tadi dari 3 pertanyaan ya. Apa jaminan apa sih beragama di Indonesia? Nih, tadi Rifa menjawab apa? Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 2. Karena memang ada di Ya. pasal berapa? Pasal 29. Coba baca lagi. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2. Bukannya yang ayat 2 teh negara menjamin Ya, silakan dia. Dari pasal 29 ayat 2. Isinya isi dari pasal tadi isi
Tolong baca HP warna nih. Eta, dia kan tinggal pulang itu Isi dari Undang-Undang Pasal 29 Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 ialah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kasus tersebut terjadi? Tidak ada toleransi antar umat beragama dan adanya faktor yang membuat masalah menjadi besar sehingga terjadi kerusuhan. Menurut empat kelompok ahli, Indonesia termasuk negara yang ya, karena negara yang menjamin kebebasan beragama tercantum dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 pasal 29 ayat 2. Namun sebagian rakyat Indonesia Kebebasan berotonomi. kebebasan Dua ya dari kelompok 1 pertanyaan, kelompok 2 ada. Kelompok 3 tidak ada. bagaimana perwujudan dari kerukunan itu? Ya mirip-mirip dengan kelompok 1 lah ya dari pertanyaannya. Kelompok 3 ya gimana? Tidak ada? Ya. Silakan boleh diskusi dulu ya. Jadi tadi kelompok 1 dan 2 mungkin agak mirip pertanyaannya, yaitu perwujudan dari kebebasan atau kemerdekaan beragama. Bagaimana perwujudan dari kerukunan umat beragama ya? Contohnya yang pertama, kerukunan antar umat beragama, umat seagama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tadi yang kita nanyain, yang otonomi itu apa? Otonomi itu adalah yang ke-1, deskripsikanlah kembali kasus yang terjadi dalam video yang ditayangkan oleh guru. 1. Telah terjadi kasus masa bakar rumah ibadah di Tanjung Balai, Sumatera Utara, dan ratusan orang mengaku karena kebakaran rumah ibadah dan 5 mobil yang terparkir di halamannya. Faktor apa saja yang menyebabkan kasus tersebut terjadi? Kasus ini terjadi karena adanya sifat intoleransi warga yang sudah ini bermula dari protes seorang warga terhadap sebuah masjid, lalu ada warga yang meninggal di sekitar masjid itu, lalu suara azan yang berkumandang sehingga Apa yang akan Anda lakukan apabila Anda terlibat dari peristiwa di Tanjung Balai tersebut? Jadi kelompok 4 pertanyaan tadi saya tahu. 5 ya. Kelompok 4 kalau kita di situ kita akan menenangkan warga dan membicarakannya secara bermusyawarah dengan baik agar tidak terjadi kerusuhan seperti itu. Kondisi sih, namun kalau dalam rusuh kan ya emosi orang kan beda-beda. Jadi menenangkan seorang Suara rakyat tidak didengar. Suara rakyat tidak didengar. Pesan lewat media sosial itu menyebutkan bahwa masjid tadi dilarang memperdengarkan azan. Pesan berantai itu yang akhirnya menyulut kepada Oke, anak-anak itu ya bisa tenang dulu. Oke, anak-anak ya itu tadi kalian sudah tampil dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah beberapa atau menjawab beberapa pertanyaan dari pada LKPD yang kalian kerjakan. Secara umum sudah baik, sudah cukup baik, penampilannya juga sudah cukup baik, pertanyaannya juga ya tadi menjelang akhir juga sudah cukup baik. Tapi karena memang terbatasnya waktu sehingga ya harus dihentikan dulu ya. Nah, secara umum tadi baik dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah tampil dengan ya, coba kita ulas lah ya apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang sudah kalian ungkapkan, presentasikan tadi.
Jadi secara umum ya kalian sudah mempresentasikan LKPD kalian, ya, pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD kalian. Saya yang pertama ini, deskripsikanlah kembali kasus yang terjadi dalam video yang ditanyakan dulu. Jadi itu kan tadi kasus atau video berupa kasus pembakaran rumah ibadah di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ya. Penyebabnya apa sih? Pertanyaan nomor 2 misalnya, ya, faktornya apa sih? Tadi kan ya banyak di antara kalian yang mengungkapkan rasa tidak toleran, ya, tidak punya rasa empati, tidak bisa saling menghargai, menghormati. Kan sebenarnya awalnya dari rasa tidak toleran itu seperti apa? Ketika orang protes tentang azan, ya, ketika ada azan orang protes, terus juga salahnya, bukan salah maaf, ditanggapinya juga asalnya ditanggapinya kurang tepat juga dengan kerusuhan, ya, dengan emosi, sehingga ya, terjadilah konflik tersebut, ya. Lalu nomor 3 itu berkaitan dengan jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Tadi ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak dengan berbagai alasan. Ini kita lanjut. Terus yang keempat, solusi juga dari kalian sudah cukup baik, sudah cukup banyak. Ada yang mulai hukumnya harus ditegakkan, setiap orang itu harus memberikan yang memahaminya. Itu mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Itu makna dari kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Tadi juga ada kelompok yang menyampaikan hal tersebut, ya, ketika di depan bahwa setiap orang itu diberikan jaminan, setiap manusia itu bebas memilih. Saya yakin dengan agama yang mana, saya yakin dengan kepercayaan yang mana, ya. Melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaan. Tadi juga ada pertanyaan bagus, boleh nggak kalau kita itu tidak beragama? Kalau untuk Indonesia tidak boleh, ya. Jadi ateis itu tidak boleh. Kenapa? Karena Pancasila saja kita meyakini bahwa Tuhan itu ada. Ideologi kita, bangsa kita meyakini bahwa kita merdeka itu karena rahmat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Nah, di ideologi kita juga tercantum kok, ya, ketuhanan yang Maha Esa itu kan sebagai bukti bahwa dalam ideologi kita, dalam gagasan bangsa kita, bahwa kita yakin loh Tuhan itu ada. Tuhan itu yang memberikan kehidupan buat kita, ya. Terus juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar juga disebutkan lagi bahwa kita bisa merdeka itu tadi karena rahmat Tuhan, ya. Jadi kita negara yang mempercayai adanya Tuhan, meyakini agama tertentu, meyakini kepercayaan tertentu, ya. Jadi jangan dimaknai juga kebebasan beragama dan berpercaya itu apa dari bebas beragama dan berpercaya itu ya saya mah tidak beragama saja, tidak seperti itu. Kalau memakainya adalah ya kita bebas meyakini apa yang kita percayai, agama yang kita percayai, Tuhan yang kita yakini, ya. Terus tadi ini nyambung juga nih materi ini dengan pertanyaan tadi nomor 3, ya, berkaitan dengan jaminan kemerdekaan kebebasan dan kemerdekaan beragama, ya. Tadi juga sudah disebutkan oleh beberapa di antara kalian. Di kita negara apakah menjamin? Ya, negara kita itu menjamin kebebasan agama di Indonesia. Ya, jadi pengetahuan kalian, ya, setelah proses pembelajaran tadi, sekarang kita coba lakukan evaluasi, ya, melalui proses, melalui kuisis. Ya, kalian boleh untuk masuk ke linknya silakan di halaman terakhir LKPD kalian atau scan barcode di depan silakan boleh, ya. Masuk ke link kuisis, ya, untuk mengerjakan evaluasi, ya. Di LKPD bukan di paling belakang, halaman paling belakang.
pembelajaran hari ini itu mungkin ya proses atau pembelajaran pada hari ini. Nah, di akhir pembelajaran ini Bapak mau minta atau apa ya istilahnya mah kalian menyimpulkan, coba deh ada yang menyimpulkan nggak ya proses pembelajaran kita hari ini apa sih yang sudah kita lakukan pada pembelajaran kita hari ini? Jadi Pak, Kesimpulan yang kita dapat tentang hari ini adalah mempelajari sikap toleransi, mengetahui undang-undang dasar dengan kebebasan beragama, sikap menghadapi orang-orang yang kurang toleran, berdiskusi bersama untuk menyelesaikan masalah atau soal tentang sikap toleransi, mengetahui maksud yang disebut kemerdekaan beragama, tinggi kerukunan beragama. Ada lagi? Ya, coba. Kesimpulan belajar kali ini harus berubah menjadi lebih baik, berakhlak dan bergotong royong bersama-sama. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia harus tetap dilakukan. Atau yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan golongan, ya, kita harus senantiasa bisa saling menghormati dan menghargai orang lain, ya, agar terwujudnya ketertiban dan keamanan. Itu mungkin sedikit kesimpulan atau pesan dari Bapak terkait materi kita di hari ini. Ya. Untuk di pekan depan atau di pertemuan depan, kita akan membahas mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Ya. Nah, oh ya, tadi KKPD-nya belum dikumpulin ya. Silakan untuk KKPD-nya dikumpulkan ke depan. Ya. Sudah anak-anak, itu saja dulu mungkin untuk di pertemuan kita hari ini. Sebelum pembelajaran diakhiri, ya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Norman pimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum kita pulang, baca doa dalam hati mulai. Itu saja mungkin anak-anak ya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.